menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala bangunkan sebuah rumah di surga dengan 12 rakaat tersebut. Jadi subhanallah ya. Ini 12 rakaat yang biasa kita kerjakan, tapi mungkin ilmunya bisa kita dengarkan 1 menit 2 menit paham. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Tapi subhanallah, untuk berusaha menjaganya, kita semua butuh keistiqomahan. Butuh keistiqomahan dan sangat butuh pada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat sunnah tersebut insya Allah akan menutup jika pada sholat wajib kita terdapat kekurangan. Mungkin kita di dalam sholat wajib mengerjakan, masih memikirkan tugas kita, memikirkan bahas atau memikirkan pekerjaan atau memikirkan hal yang lain dari bagian dari dunia. Karena seorang hamba dalam menegakkan sholat pun pahalanya berbeda-beda. Walaupun dia dalam masjid yang sama, di dalam rakaat yang sama, panjangnya sama, tapi kadar hamba tersebut mengingat Allah SWT dalam ibadahnya itu menentukan dari pahala seorang hamba di sisi Allah. Makanya ada orang yang sholat mendapatkan pahala 1/10 dari sholatnya. Ada yang mendapatkan pahala 1/9, ada yang mendapatkan pahala 1/8, ada yang 1/7, 1/6, bahkan mendapat setengah dari pahalanya. Maka semakin banyak seorang hamba mengingat Allah di dalam ibadahnya, maka kualitas ibadah di sisi Allah semakin besar dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjaga 12 rakaat fajar tersebut. Yang paling ditekankan adalah sholat 2 rakaat fajar. Nah, kalau safar Rasulullah SAW memang tidak sholat sunnah yang lainnya. Jadi cukup yang wajib. Karena memang tuntunannya kalau safar hanya dikerjakan yang wajib saja. Karena yang sunnah sudah masuk ke umuman dalam hadis. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqimah. Jika seorang hamba safar ataupun sakit, maka dituliskan sempurna apa yang biasa dia kerjakan ketika sehat. Tapi yang Nabi SAW tetap kerjakan yang sholat sunnah fajar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat subuh. Maka sholat subuh pasti lagi nilai pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sholat sunnah saja pahalanya sedemikian rupa, apalagi sholat subuh tersebut. Juga seorang hamba yang sholat berzikir di tempat sholatnya, kalau memang kita tidak tergesa-gesa setelah subuh masih ada waktu, ada baiknya kita selesaikan dulu berzikir setelah sholat. Berzikir setelah sholat kita kerjakan sampai selesai. Jangan sampai kita terburu-buru dalam keadaan kita berzikir setelah sholatnya belum selesai. Subhanallah. Jangan kita kerjakan atau biasakan demikian. Kita biasakan berzikir sampai selesai. Istighfar, Allahumma salam sampai selesai. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Juga saya ingatkan kepada diri anak pribadi dan teman-teman sekalian bahwasanya jangan sampai kita tinggalkan juga membaca ayat kursi setelah sholat. Karena di dalam hadis tidak ada lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Seorang hamba yang senantiasa istiqomah membaca ayat kursi setelah sholat wajib, sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya dia masuk surga kecuali kematian. Artinya sebelum meninggal dia pasti belum bisa masuk ke dalam surga. Maka ini hal-hal yang penting yang kita ingatkan kepada anak pribadi dan kita semuanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ketika ada kesempatan, mungkin ada
memang orang ada yang mungkin setelah subuh dia persiapan hal yang untuk aktivitas nantinya. Tapi jika dimudahkan seorang hamba di masjid membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, di dalam hadis disebutkan apa? Satu ayat yang dipelajari lebih baik atau dibaca lebih baik daripada satu ekor unta setelah subuh di masjid. Maka ini satu keutamaan yang sangat besar. Apalagi dia bisa sampai di masjid sampai syuruk. Maka subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan zikir pagi dan petang adalah makananku. Maka beliau kalau pagi di masjid biasanya sampai syuruk. Jadi sampai matahari terbit, ditunggu sekitar waktu 10 sampai 15 menit. Setelah itu baru sholat syuruk. Maka juga ada kesempatan sholat duha, kita berusaha kerjakan. Ataukah 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, atau 6 atau 8 rakaat. Paling tidak pernah kita kerjakan semua. Karena Nabi pernah sholat duha 2 rakaat, sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat, dan 8 rakaat. Bahkan Nabi SAW pernah sholat duha dengan jumlah rakaat yang sesuai dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya lebih dari 8 tersebut. Saya jadi teringat nasihat Ustadz Basiron rahimahullahu ta'ala. Beliau sudah maklum ya, tengah kita semua. Beliau perintis Pondok Pesantren Al-Madinah. Beliau menyampaikan ketika pas itu di Mu'alimin, ya, beliau mengatakan kepada kita, kepada kami semua, antum usahakan ada amalan yang antum istiqomahkan, sehingga kita bisa harapkan di sisi Allah SWT untuk menambah amalan yang wajib. Beliau menyampaikan kalau beliau berusaha istiqomah menjaga sholat duha. Jadi kalau beliau berkendaraan, mungkin beliau naik motor atau naik mobil, beliau mampir keluar dulu cari masjid, sholat duha. Ini subhanallah, contoh dari beliau berusaha menjaga sholat duha. Dan masing-masing sesuai yang Allah mudahkan kepadanya. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang bersedekah, ada yang lainnya, yang mana-mana yang dimudahkan. Ada yang sholat sunnah, ada yang puasa, rajin berpuasa. Maka dijadikan banyak amalan adalah supaya memberikan kemudahan bagi setiap orang apa yang dimudahkan untuknya. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang itu beramal sesuai dengan apa yang dimudahkan untuk orang tersebut. Itu menjaga, berusaha menambah amalan sunnah yang sangat kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang ingatkan kembali juga untuk kita semua adalah sebentar lagi adalah kita memasuki pada bulan Ramadan. Dan Ramadan mungkin sekitar, tidak lama lagi, mungkin sekitar Desember, Januari, Februari, mungkin Februari. Sya'ban, Ramadan. Jadi sudah sekitar 3 bulanan ya. Para ulama dulu kalau sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan, karena bulan-bulan penuh dengan panen dengan pahala, banyak kebaikan-kebaikan dan pahala yang Allah SWT lipatkan. Pasar-pasar dibuka dengan sangat besarnya. Maka semoga Allah SWT masih memberikan kenikmatan keimanan kepada kita semua, dan juga
kesempatan untuk mendapati di bulan Ramadan dengan segala banyak keutamaan di dalamnya. Dan juga subhanallah, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, di mana banyak teman-teman, banyak kaum muslimin di belahan dunia yang mengalami huru-hara, peperangan dan sebagainya. Ada juga yang mendapatkan musibah, Allah uji dengan musibah. Maka Nabi SAW juga menyampaikan, man asbaha fi sirbihi mu'minan mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama haizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang berpagi hari dalam keadaan beriman, dia memiliki iman di pagi hari itu, sehat, mu'afan fi jasadihi, dia dalam keadaan sehat, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan pada hari itu. Kata Nabi SAW, seakan-akan hamba tersebut dikumpulkan seluruh dunia dengan segala isinya. Maka karena itu adalah bekal untuk beramal, beriman dengan kesehatan dan juga bisa makan pada hari itu. Karena dengan seorang makan bisa tegak punggungnya, bisa kuat. Kalau tidak makan seorang hamba lemas. Maka dengan hal yang Allah SWT titipkan kepada kita semua, keimanan, kesehatan, juga sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Uthman As-Salim, muridnya Syekh Mukbil, pas ketika dia daurah di Karanganyar dulu, beliau menyampaikan tentang kita hakikat bersyukur, kita dalam keadaan jasad sehat lengkap. Beliau menyampaikan kisah orang yang berada di tepi pantai, di sebuah khaimah, di tenda. Beliau mengatakan terdengar dari suara kejauhan ada dan terlihat ada tenda. Beliau mendatangi seseorang tersebut, mendatangi ya orang yang ada di tenda. Maka didapatinya seorang yang buta. Seorang yang buta, tidak memiliki kedua kaki, juga tidak memiliki kedua tangan, tapi dia orangnya sehat dan memiliki akal, artinya waras, sehat. Kemudian orang yang lewat tersebut mengatakan, wahai fulan, sedang apa engkau di sini? Subhanallah. Kemudian orang tersebut menjawab, saya sedang bersama putra saya, sedang mencari makanan di luar. Ternyata ketika di luar tersebut, cobalah engkau tengokkan putra saya di luar, apakah dia masih ada atau sudah masih jauh atau sudah dekat. Ternyata dari kejauhan terlihat burung-burung di atas padang pasir atau di atas permukaan tanah. Kemudian ketika didekati ternyata jasadnya putranya tersebut. Maka disampaikan kepada orang yang di dalam tenda apa yang dilihat, bahwasanya ada seorang meninggal, putranya meninggal. Maka dia pun tetap mengucapkan sebuah doa yang sangat mulia. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan aku atas seluruh ciptaannya. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, tidak dapat melihat, kafif, tidak memiliki kedua tangan, pun juga kedua kaki, tapi selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terlebih lagi kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan tubuh kita, jasad kita, supaya untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya nanti akan bersaksi pada hari kiamat. Mudah-mudahan tubuh kita semua bersaksi dalam banyak ketaatan, mata-mata yang banyak melihat kepada mushaf Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kecintaan kita kepada kita semua untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran tersebut.
Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ke depan saya ingin membaca, mungkin kalau setiap pertemuan 30 menit gitu, saya ingin membaca halus salaf ma'al Quran, keadaan para as-salaf bersama Al-Quran, bagaimana mereka mengambil faidah dengan Al-Quran, apakah mereka membaca Al-Quran dengan cepat agar pahalanya dapat banyak, ataukah membaca dengan pelan-pelan supaya lebih mentadabburi, juga bagaimana mereka menjadikan Al-Quran tersebut di hati mereka sebagai sesuatu yang sangat mulia. Halus Salaf Ma'al Quran ditulis oleh Ustaz Dr. Badar bin Nasir Al-Badr. Beliau Rais Qism Al-Quran wa Ulum dulunya di kuliah Usuluddin di Jamiah Al-Imam Muhammad bin Saud hafizahullahu ta'ala. Jadi kita mulai pembacaan Al-Imanu bil Quran wa sifatuhu. Al-Imanu bil Quran wa sifatihi. Kita mulai membaca. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, innal imana bil kutubil lati anzalahallahu ta'ala wa minhal Qur'an al-Karim ahadu arkanil iman as-sittah. Sesungguhnya beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, termasuk diantaranya Al-Quran Al-Karim, adalah salah satu rukun iman yang 6. Karena itu Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitabnya yang diturunkan kepada utusannya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang ingkar kafir terhadap Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah tersesat yang kesesatan yang jauh. Juga di dalam hadis Jibril, Nabi Jibril mengatakan, qala mal iman, faqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Sesungguhnya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Engkau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Wal Qur'anul Karim huwa khatamu hadhil kutub wal muhaimin 'alaiha. Al-Qur'an Karim adalah penutup kitab dan pembenar. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab ini dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, pembenar kitab-kitab sebelumnya, minal kitab wa muhaiminan alaih, juga penguat. Wa muhaiminan alaih, qala Ibnu Jurayj, al-Qur'anu muhaiminan ala kutubil mutaqaddimah qablahu. Al-Qur'an sebagai pembela, pembenar kitab-kitab sebelumnya. Fama wafaqahu minha fahuwa haqqun. Apa-apa yang mencocoki terhadap Al-Quran, maka itu adalah kebenaran. Wa ma khalafahu fahuwa batilun. Apa yang menyelisih dari Al-Quran, maka dia adalah kebatilan. Wa qala Ibnu Abbas, al-muhaiminul aminu wasyahidul hakim ala ma qablahu minal kutub. Ya, dia sebagai pembenar, al-amin, wasyahid, juga menjadi saksi, wal hakim ala ma qablahu, terhadap kitab-kitab sebelumnya dari kitab-kitab. Fal imanu bil Qur'anil Karimi annahu min kalamillahi azza wa jalla wa ghairu makhluqin minhu bada wa ilaihi ya'ud. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
beriman kepada Al-Quran Al-Karim, bahwasanya Al-Quran Al-Karim adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Minhu bada'a, dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Min aqidatil muslim, bahwa ya'taqidu anna al-Qur'ana suwaruhu wa ayatuhu wa hurufuhu min kalamillahi subhanahu. Dari akidah seorang muslim, bahwasanya dia beriman seluruhnya Al-Quran tersebut, surat-suratnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuqila ilaina bitawatur, diriwayatkan kepada kita dengan tawatir. Kama nazala ala nabiyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama ballaghahu li ashabihi. Sebagaimana turun kepada nabi kita dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kama ballaghahu li ashabihi, sebagaimana beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Wa li hadza najidul Qur'anul Karim yu'akkidu hadhil haqiqah fi mawadi'in syatta. Oleh karena itu, kita dapati Al-Qur'an Karim membenarkan, menguatkan hakikat ini di beberapa banyak tempat, di banyak tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang jelas ayat-ayatnya, kemudian dirinci dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan Al-Quran tersebut la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Jadi subhanallah, Al-Quran itu pertama kali diturunkan dengan 7 bahasa ya. 7 bahasa, 7 qiraah. Bahkan ada yang ditambah dengan 3 qiraah yang lain. Dan masing-masing qiraah ada 2 jalur. Ada 2 jalur. Dan semua itu sudah sampai kepada kita semua dengan sudah ilmunya sudah pasti di dalam ilmu ulumul Quran. Makanya kalau dia jurusannya Al-Quran, berarti dia hafal 30 juz dengan 7 bacaannya, dan setiap bacaan ada 2 qiraat. Jadi ketika di zaman sahabat, karena zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar, jadi begini, ketika Al-Quran diturunkan dengan banyak bahasa, jadi para sahabat takut nanti semua berperang membela bahasanya masing-masing. Misalnya kalau mungkin di kita pepaya, bahasa Indonesia mungkin pepaya, kalau di tempat lain gantung, mungkin di tempat lain lagi bahasa Jawanya kates. Tapi disatukan dengan satu bahasa, jadi pepaya misalnya, jadi bahasa Indonesia. Itu yang dikumpulkan oleh sahabat Utsman. Nah, jadi yang kita baca 30 juz yang kita baca ini ada riwayat Hafs an Asim. Ada lagi satunya dari Syu'bah. Itu baru 1 jalur. Maka ini subhanallah, keindahan di atas keindahannya. Dan semua itu terjaga. Allah SWT menjelaskan, Inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi tidak bakal akan ada orang yang bisa merubah Al-Quran, hatta harokatnya. Sampai harokatnya pun tidak bisa. Nah, bahkan sampai nanti kita saksikan ya, kita baca bersama bahwa
Bahkan Allah SWT menantang orang-orang kafir Quraisy, kan mereka sangat tinggi sekali balaghahnya, bahasanya sangat tinggi dan sangat dalam. Tapi Allah mengajak mereka, menantang mereka, fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat semisal dengan yang ada di Al-Quran. Wada'u syuhada'akum. Datangkan seluruh yang dapat kalian datangkan dari teman-teman, dari petinggi-petinggi bahasa yang mahir-mahir di dalamnya. In kuntum shadiqin, kalau bisa. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, kata Allah SWT. Jika kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak akan mampu. Pasti tidak akan mampu. Makanya penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, laqad tahaddallahu bihadzal Qur'an al-jin wal-ins wal-arab bisyaklin khas ayyatu bimithlih. Allah SWT menantang dengan Al-Quran ini jin maupun manusia, dengan orang Arab secara khusus, supaya didatangkan semisal. Wal arabu andaka arbabal fasaha wa fursanal balaghah falam yastati'u. Dan kaum Arab pada waktu itu mereka adalah orang-orang cendekiawan fasaha, dan mereka sangat mahir di dalam balaghah, di dalam bahasanya sudah sangat tinggi. Falam yastati'u, mereka tidak akan mampu. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 88 ya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, jika seluruhnya jin dan manusia berkumpul, bersatu padu, mengumpulkan ilmu mereka untuk mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka pasti tidak akan mampu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka saling bahu-membahu, saling bahu-membahu, mereka tidak akan mampu. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Bahkan Allah SWT menantang orang Arab seluruhnya, terkhusus orang Quraisy. Mereka juga tidak mampu. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Nah, mereka tidak mampu. Bahkan setelah mereka tidak mampu untuk mendatangkan 10 surat, tidak mampu, Allah SWT menantang mereka mendatangkan 1 surat juga, tapi pasti tidak mampu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, yang kita baca tadi. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, jika kalian tidak mampu, dan pasti akan tidak mampu, takutlah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan untuk orang-orang kafir. Maka kita juga, kalau kita berdoa, kita jangan lupa kalau berlindung dari neraka, sebagaimana dalam hadis. Berlindunglah dari neraka sebanyak 7 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, lindungilah hambamu dari aku, karena dia telah berlindung kepadaku. Pernah Anda baca demikian? Berarti Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, atau yang mendekatkan kepada neraka dari ucapan maupun perbuatan. Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Demikian kita baca 3 kali. Sama juga ketika kita memohon surga, kita baca sebanyak berapa kali? 7 kali. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la. Kata Nabi, idza sa'altumul jannah fas'alullahal firdaus. Jika kalian memohon surga, memohonlah surga firdaus. Mungkin kalau kita pikir, subhanallah, ya mungkin malu ya kita minta surga firdaus, surga yang paling tinggi.
memohon surga yang paling tinggi, sedangkan amalan kita mungkin pas-pasan. Tapi tidak mengapa. Nabi SAW menganjurkan, karena kita seorang mukmin, ketika meminta, mintalah yang terbaik. Jadi mantap, kita benar-benar memohon surga Firdaus. Idza sa'altumul jannah fas'alullahal firdaus. Jika kalian memohon surga, mohonlah surga Firdaus yang atapnya adalah arsy Ar-Rahman. Subhanallah. Mengingat nikmat-nikmat surga membuat kita bersemangat dalam beramal soleh, bersemangat bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga, bersemangat beramal soleh untuk kehidupan akhirat. Karena seorang hamba bekerja juga dia amal soleh. Bahkan kalau dikatakan di dalam hadis, seorang satu dirham yang diberikan kepada fakir miskin itu juga infak, tapi satu dirham yang diberikan kepada keluarga karena itu kewajiban, itu juga lebih mulia daripada harta yang dikeluarkan untuk fakir dan miskin. Urutannya, kalau urutnya keluarga sudah dia memberikan kepada fakir miskin, maka itu juga termasuk amal mulia. Cuman kalau di sisi lihat utama yang mana? Utama keluarganya. Utama keluarga. Jadi seorang hamba yang bekerja mencukupi keluarganya, jangan disangka itu hanya kewajiban semata, tapi itu bahkan sesuap nasi yang diberikan kepada mulut istri itu juga terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita niatkan niat-niat yang mulia pada pekerjaan kita semuanya. Kemudian yang memohon surga. Kalau di surga kan banyak kenikmatan ya. Surga ada sungai madu, ada sungai khomer. Jadi di surga ada khomer juga, cuman khomernya tidak memabukkan. Jadi kalau di surga pohonnya, buahnya di bawah, akarnya di atas. Kemudian di surga itu tidak buang air besar. Jadi di surga hanya berkeringat, tapi keringatnya wangi. Jadi tempatnya memanen hasil panen amalan bagi orang-orang yang memaksimalkan kesempatannya di dunia. Maka siapa yang memegang Islam sampai akhir hayatnya, insya Allah SWT menyiapkan surga untuk hamba tersebut. Sebagaimana dulu ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam, baru bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan adalah Muhammad hamba dan utusan Allah. Kemudian dia berperang, maju, berperang dan meninggal dalam keadaan belum pernah sholat sama sekali, belum pernah sujud sama sekali. Kata Nabi SAW, amila qalilan wa ujira katsiran. Beramal hamba tersebut, dia sudah meninggal, wafat. Hamba tersebut beramal dengan sedikit dan dibalas dengan banyak. Maka subhanallah, hidayah Islam yang Allah SWT titipkan kepada kita, maka mari kita pegang erat-erat hidayah tersebut. Sebuah hidayah yang tidak diberikan kepada siapa? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat beliau Nabi Muhammad sudah mengajak pada Islam siang malam terus sampai di akhir hayat. Mungkin kalau orang udah ngambek bisa aja ya, oh udah saya ajak terus tiap hari, sekarang udah sekarat nggak apa-apa lah, biarin aja meninggal. Mungkin kalau orang ngambek begitu, tapi tidak. Ini tetap Nabi SAW tetap ajak sampai beliau mendekati kematiannya. Beliau mengucap, karena di situ sampingnya ada siapa? Ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat
yang saya akan membela engkau di hadapan Allah SWT. Karena paman beliau sudah banyak membantu Abu Thalib. Sudah banyak membantu. Yang ketika di puncak-puncak didesaknya mereka, bin Abu Thalib sudah didesak, wahai Abu Thalib, serahkan saja kemenakanmu ini Muhammad, biar kami bunuh. Tapi tidak. Abu Thalib melindungi dengan harta, dengan nyawa beliau dilindungi. Sampai Nabi mengatakan ketika didesak-desak, ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yudhhirullahu. Wahai pamanku, seandainya mereka, orang-orang kafir Quraisy, meletakkan bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, saya tidak akan melepaskan perkara ini. Saya tidak meninggalkan perkara dakwah ini sampai Allah SWT memenangkan perkara ini. Sudah sampai ketika mepet sekali, sudah dipaksa-paksa. Tapi Abu Thalib tetap membela. Tapi dengan kondisi demikian, Allah SWT, Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Jadi kalau Allah memberi hidayah, Allah memberi hidayah kepada A, B, tapi tidak diberi hidayah kepada C. Tetap Allah Maha Adil. Karena hidayah milik Allah. Terserah Allah memberi kepada siapa. Jadi paman beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diberi hidayah ini yang sekarang kita rasakan. Allah SWT amanahkan kepada kita. Sampai turun ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Akan tetapi walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah SWT memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah. Kemudian sampai di ya, hidayah. Jadi mudah-mudahan di antara yang menguatkan hidayah tersebut adalah dengan memperbanyak amal-amalan soleh. Nah, di antara amalan-amalan soleh tersebut adalah membaca Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran dari melihat mushaf langsung ya. Jadi para ulama itu mengatakan membaca Al-Quran itu ibadah, melihat kepada mushaf juga ibadah. Jadi ada kadang di antara ulama ada yang suka murojaah mungkin dengan hafalannya, ada yang murojaah juga melihat dengan mushaf Qurannya. Karena membacanya sudah ibadah, baca Quran, melihat kepada mushaf juga ibadah. Demikian. Juga kalau nanti akan kita lewati tentang Nabi SAW membaca satu ayat, beliau ulang-ulang terus di ruku juga baca ayat tersebut, di sujudnya jadi baca terus tentang bagaimana mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau kita mau murojaah, boleh murojaah di dalam sholat, bahkan hatta kita baca di dalam sholat satu surat pendek pun diulang-ulang, maaf muskilah, nggak apa-apa. Dulu ada juga sahabat yang diulang-ulang terus bacanya. Satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan, ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, Allahu samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak juga diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Kemudian dikatakan kepadanya, kenapa engkau membaca tersebut? Kata sahabat tersebut yang baca diulang-ulang di dalam sholatnya, saya mencintai kandungannya sangat agung. Kata Nabi SAW, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukanlah kabar gembira kepada orang tersebut bahwa Allah SWT mencintainya. Maka tidak mesti seorang
seorang sholat malam itu harus baca surat yang panjang-panjang, pendek-pendek pun boleh, pendek-pendek dan diulang-ulang. Kalau belum hafal atau pengen membaca surat yang panjang, mungkin boleh kalau dia punya Quran besar ditaruh di depannya. Mungkin baca rakaat pertama dia baca halaman kanan, atau rakaat kedua baca halaman kiri. Jadi dia mungkin tidak perlu gerak-gerak, maju mundur kalau pengen nggak gerak. Mungkin. Nah, demikian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan masih bisa kita lanjutkan pada pertemuan kedepannya, insyaallah, masih di pembahasan halus salaf ma'al Quran. Mudah-mudahan kita semua dan teman-teman sekalian diberi selalu kesehatan, keistiqomahan dalam menjalankan agama ini dimanapun kita berada, kita menjadi berberkah pada orang-orang di sekitar kita, karena hakikatnya ilmu itu kita memohon keberkahannya, sampai dulu ada pernah dengar dari dosen itu menyampaikan, dulu ada thalib masuk sekolah belajar di Madinah, terus dia orang tuanya sakit, ibunya sakit, terus dia bingung, ya Allah, ini saya lanjut belajar di kota Nabi atau saya merawat ibu saya, padahal baru setahun. Tapi akhirnya kata dosen tersebut, orangnya akhirnya memilih pulang membantu ibunya karena ibunya sedang sakit dan beliau cuma salah satunya anaknya. Jadi beliau pulang, padahal baru setahun kan, akhirnya pulang ke kampungnya, sana membuka mungkin semacam TPA gitu, atau tempat menghafal Quran. Dengan izin Allah, alhamdulillah, keberkahannya hafal Quran melalui, dengan izin Allah, melalui perantaraan beliau, lebih dari 100 anak, maka 100 thalib. Subhanallah, keberkahan. Jadi pada ilmu itu yang penting keberkahan. Ketika seorang mendapatkan keberkahan ilmu, nanti dia akan berberkah walaupun ilmunya sedikit, tapi kalau berberkah berpengaruh nanti. Sama saja, dikenal walaupun tidak dikenal orang tidak masalah, yang penting ilmu itu berpengaruh atau berberkah. Jadi kita mungkin sudah selesai mungkin pelajaran syarah usul Selasa, kita selesai, mungkin kita ajarkan di keluarga kita atau diajarkan di orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita, teman-teman kita. Nanti selesai kita pelayan, diajarkan lagi. Jadi pada proses tersebut kita belajar, kita mengulang, menyampaikan tersebut, terdapat keberkahan. Nah, mungkin demikian dulu teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang membawa berkah, dan ada benarnya datangnya dari Allah SWT, ada salahnya datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Astagfirullah, anak dari banyak hadir. Siapa aja yang teman-teman? Mungkin jumpa sebentarnya. Alhamdulillah Bang, ada yang dari Lipia dan dari Khidmah dan teman-teman alumni lain. Alhamdulillah. Baik, setelah khair atas waktunya Umair. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang biidznillah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.